di Kids Corner bersama dengan Kamelda. Ada Kak Sarma. Hai, Kak. Baik Kak? Baik, Kamelda. Baik, luar biasa ya Kak Sarma ya. Ada juga Kak Gagas. Halo. Apa kabar Kak Gagas? Baik dong. Nah, hari ini kami bertiga mau mengajak adik-adik belajar tentang bagaimana mengasihi Tuhan Allah dengan cara yang tepat. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian. Haleluya, aku cinta Yesus ya Kak Sarma. Iya, Kak Oke Melda. Kak Gagas, Oke. mainkan gitarnya. Adik-adik bangkit berdiri bersama-sama dengan kami ya. Yeay. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku sayang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Sekali lagi sama-sama. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku sayang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Sama-sama bangkit berdiri yuk. Ayo semuanya berdiri. Yes, semangat. Katakan haleluya, aku cinta Yesus. Siap-siap. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku sayang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, mau ikut Dia. Yesus sayang ya Kak? Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Yeay. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Sekali lagi, Yesus selalu di hati. Yeay. Kalau Yesus selalu di hati kita, maka kemanapun Dia pergi, kita akan tetap pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Mari siapkan hatimu, juga siapkan peralatan di rumahmu. Adik-adik, sebentar Kak Gagas dengan Kak Sarma akan memperlihatkan sebuah eksperimen sederhana bagaimana sebenarnya kondisi tangan kita ketika kita baru saja melakukan aktivitas di luar rumah. Nanti setelah pandemi kita akan melakukan aktivitas seperti biasanya. Kalian pergi ke sekolah, bersalaman, pos dengan teman-teman, mungkin ke kamar mandi, terus mengambil uang kembalian ketika belanja sesuatu. Nah, kita tidak pernah tahu ada benda-benda asing di tangan kita seperti kuman dan bakteri, ya. Nah, ini adalah penggambaran bagaimana kondisi tangan kita sebelum dan sesudah kita memegang sesuatu yang memang sudah terpapar oleh kuman dan bakteri. Oke, Kak Gagas dan Kak Sarma boleh jelaskan kepada adik-adik ya. Oke, Oke, Kak Melda, Melda. thank you. Sama-sama. Jadi adik-adik, kita berdua tangannya bersih ya Kak Gagas ya. Bersih. Kak adik-adik Iya. bisa lihat bersih. Kita pakai tangan bersih dulu Kak Melda. Oke. Baru kita jelaskan. Ini ada 3 item aja atau 3 barang nih. 3 barang ya Kak, 3 bahan. 3 bahan. Ini alkohol atau hand sanitizer ya, pembersih tangan Pembersih instan tangan. yang biasa sering banget kita jumpai sekarang ya. Lalu yang ini Bubuk ya, Kak, ya? Bubuk Iya. bubuk yang mewakili bakteri dan kuman. untuk bisa memperlihatkan ya Kak Iya, ya. jadi nanti ini ketika kita center pakai ini center UV Khusus ya, Kak? Iya, ultraviolet. Nanti ketika kita center dia
akan menyala Kak. Wow. Jadi kita tahu oh ternyata tangan kita kotor ya gitu. Oke. Kita coba aja ya Kak ya. Boleh Kak, langsung dicoba ya Kak. Coba ya adik-adik ya. Kak Sarma yang pakai ya. Ceritanya Kak Sarma pergi ke sekolah, Betul. terus ketemu dengan Kak Gagas, sudah lama, sudah berbulan-bulan. Terus mereka akhirnya tos-tosan dan Iya, bersalaman. kan kangen ya Kak Melda ya. Iya. Kakak pakai ya. Oke. Terus Nah, oke, kakak nggak ada pakai ya. ini kan kotor ya, Kotor. gitu ya, kotor. Tapi kakak ketemu nih. Dan Kak Gagas tidak tahu ya kalau Iya. tangan Iya. Kak Sarma tuh sudah ada bakterinya Betul. ya. Jadi Iya. kakak tos nih. Tos Hai dulu. Kak Gagas, apa kabar? Ya, baik. Nah, Nah, kita lihat. Mau lihatnya berarti harus dalam Oh, kondisi iya. lampu gelap ya supaya sinar ultravioletnya bisa terlihat dengan jelas dan bisa langsung menunjuk bagian mana yang kotor di Betul. tangan kakak berdua ini. Iya. Kak Melda, boleh Oke, minta aku tolong? bantu ya. Ya, Sambil mandiin. aku bawain air buat cuci tangan Betul. ya. Ya, Oke, oke. thank you. Terima kasih Kak Makasih. Melda. Kita tunggu Kak Melda ya Kak kita Gagas tunggu. ya. Iya. Kita siapin dulu senternya, jangan lupa adik-adik ya. Iya, center. Oh, bentar ya. Kita nggak apa-apa ya Kak Gagas, gelap-gelapan dikit Ya, ya. gak apa-apa dikit. Mm-mm. Nah, supaya kelihatan semuanya. Oke, adik-adik lihat ya tangan kasar Kak Melda. Oke, Waduh. tuh Kak Melda ya. Wow, ya. Oke, terima kasih Kak Melda. Sama-sama. Kita lihat sama-sama ya, sama-sama adik-adik ya Kak Oke. Melda. Oke. Kita nyalain lampu UV-nya, kita lihat. Wow, Wow, ini kotor kelihatan banget ya. Iya, kelihatan Kalau tadi nggak ada sinar ultravioletnya itu nggak nggak kelihatan ya Kak ya. Bersih ya. Oke. Bagaimana dengan tangan Kak Gagas? Nah iya, tadi kan kita tos-tosan ya. Iya, Iya. batasan. Kita juga lihat. Silakan Kak Gagas Ya, coba sendiri Kak Gagas. Ya, oke. Ada yang kelihatan di Kelihatan sini? nggak adik-adik? Ada kan putih-putih di sini. Ya, Nah, gini. Coba Nah, deketin itu. Kak Gagas, boleh lebih Zoom deketin. lagi. Nih, Oh, ada ya. ternyata tadi kuman yang dari tangan Kak Sarma itu nempel ke tangan Kak Gagas dan kita nggak Iya. sadar ya. Betul, nah. Oke. Selanjutnya Kak mau gimana Kak? Kalau kita Selanjutnya- pakai pembersih tangan yang instan kira-kira akan Bersih. membersihkan lebih bersih lagi atau bagaimana? Nah, Nah, iya. oke kalau begitu mungkin Kak Gagas boleh minta tolong nyalain lampu sebentar Kak Oke, Gagas. iya. Kita cuci tangan ya Kak. Oh, Boleh ya. Oke. Kita siapin ke Bella. Nah ini teman-teman boleh nih sembari menyiapkan tadi ada ini ya hand sanitizer ya. Iya. Lalu ada kita Sabun. sabun, air sama tempat untuk cuci tangannya. Jadi bagusnya kita di air mengalir Kak Melda. Oh, oke. Tapi kita akan coba ke tangan Kak Gagas dengan menggunakan pembersih tangan yang instan ya. Makasih Kak Gagas. Iya, Oke, sama-sama, boleh Kak. silakan Kak Kak Gagas. Gagas langsung pergi pakai. sebelah Oh, sini ya. oke, sini ya. Oke. Kak Gagas dulu, Oke. kita lihat cuci tangan nih Kak Gagas. Nah, biar Kak kita Sarma matiin lampu pakai lagi. Iya. Oh sudah cukup Kak Melda, air kita sedikit. Oke. Jika kalian mencuci tangan, jangan biarkan kerannya terbuka. Betul. Pastikan kerannya ditutup kembali. Setelah proses cuci tangannya selesai, baru kamu nyalakan kembali. Belajar untuk menghemat air, adik-adik. Oke, sudah. Sudah ya. Pakai tisu. Kak Gagas tidak usah pakai tisu ya. Ya, oke. Karena Kak Gagas pakai hand sanitizer atau pembersih tangan yang pakai alkohol ya. Sebenarnya itu instannya, tapi lebih bagus apa sama aja nggak sih sama dengan air? Apa bisa sama bersih? Oke, aku matikan lampu kembali ya Ah, untuk iya. bisa Oke, melihat iya. bagaimana perbedaan antara yang pakai pembersih tangan biasa instan dengan sabun dan air yang mengalir. Sebentar ya. Ntar adik-adik ya. Kak Gagas, nanti Kak Gagas senterin tangan Kak Gagas dulu ya. Kita lihat. Oke. Tunggu. Mm-mm. Tunggu Kak Melda matiin Iya. lampu dulu. Ya, tunggu gelap dulu. Nah. Oke, Kak Melda kesini Oke, kita oke, lihat oke, Kak oke. Melda. Yuk, sama-sama yuk. Nah, ini kalau yang tadi apa? Yang Pakai pakai pembersih hand tangan ya. sanitizer. Ya, kita lihat sama-sama. Ya. Nah. Oh, masih Oh. ada ternyata Oh iya? Kak. Padahal kelihatannya bersih tadi loh. Iya, Ah. berkurang sih, tapi cuman memang sedikit. Karena memang cairannya tetap akan menempel di tangan ya Kak ya. Jadi kuman bakterinya adik-adik ternyata hanya berkurang ya sekitar 30% ya adik-adik. 70%-nya masih menempel di tangan. Nah, sekarang kita coba lihat tangan Kak Sarma yang sudah dicuci oleh dengan sabun dan air yang mengalir. Boleh Kak Kita Sarma? lihat ya. Iya. Nih, kita lihat. Tuh. Wow, Bersih ya? Bersih ya adik-adik ya. Wow. Kak bersih Sarma bisa banget. dekatkan lagi. Coba Nah, Kelihatan? Adik-adik?
Ternyata berbeda Beda ya ya. sama tangan Kak Iya. Gagas tadi ya. Kamelda nyalakan lampunya lagi? Boleh Kak Boleh Melda. ya, aku nyalakan lampunya kembali. Nah, jadi begini. Jadi eksperimen kita berhasil Berhasil, hari ini tutorialnya. iya. Jadi begini, kita tunggu Kamelda. Ayo Kamelda. Nah, gimana nih Sarma, kesimpulannya Kamelda? Adik-adik, jadi sebenarnya mencuci Kalau tangan kesini dengan deh. pembersih tangan itu baik, tetapi hasil yang paling maksimal, hasil yang paling bagus adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir Iya. dengan cara-cara yang tadi selama 20 detik. Adik-adik, ikuti anjuran pemerintah dan dokter-dokter yang memang paling ahli di bidang kesehatan. Karena dengan mengikuti saran mereka yang baik untuk kita sudah membantu pemerintah untuk menjaga kehidupan kita jauh lebih sehat. Karena itu, dengan mencuci tangan yang bersih, kita akan terhindar dari Sakit kuman. penyakit. Ya, Penyakit. itu salah satunya. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton eksperimen kami dan kita akan ketemu sesaat lagi. Kak Gagas, Kak Sarma, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana mengasihi Allah dengan cara yang tepat. Nah, Alkitab kita ini kan menuliskan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Ada ayatnya adik-adik. Sebentar Kak Gagas akan buka ayatnya di Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Kamu di rumah boleh membuka Alkitabmu bersama-sama dengan kami ya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Karena ini masa yang tepat. Karena masih masa pandemi Kak Gagas ya, Iya, betul. pandemi corona ya. Jadi kita sama-sama belajar. Kak Gagas boleh bacakan dengan suara yang lantang ya, suara yang keras dan tegas. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Adik-adik kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Kak Gagas. Iya. Nah, Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Wow, luar biasa. Kak Gagas boleh nggak pelan-pelan baca ayat yang keempat? Ayat yang keempat? Iya. Oke, ya. Dengarlah hai orang Israel. Nah, stop. Ingat nggak di episode sebelum-sebelumnya Kak Melda pernah menceritakan tentang Shema. Ya, dengarkan dengan seksama. Jadi mendengarkannya bukan sambil lalu adik-adik. Ya, ingat ketika firman Tuhan katakan dengarkanlah Tuhan Allahmu, itu berarti kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Boleh dilanjut Kak? Iya, kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu. Sorry. Oh, iya. Yang tadi. Oh, yang tadi. Ayat 4. Empat. Ayat 4 tadi ya? Oh iya, tadi belum selesai ya? Iya. Nah, Tuhan itu Allah kita. Ya. Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu Allah kita, satu-satunya Allah yang benar, Kak. Jadi Allah Bapa, Allah Yesus itu Allah, satu-satunya Allah yang benar. Dan Dia yang harus kita sembah, Kak. Boleh, Kak? Ayat selanjutnya, ayat 5? Selanjutnya, iya. Nah, yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Oke, stop sampai di situ. Episode ini kita akan belajar tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kak, hati itu di mana letaknya? Tahu nggak? Di mana ya? Di sini Ayo. mungkin? Sini, Atau sini. di mana ya? Tahu dari mana? Emang ada bentuknya? Ya, kita gambarkan deh. Kita Iya, kalau kita suka menggambarkan hati itu gini, Oh, iya, tapi kita sendiri nggak tahu bentuknya hati seperti apa, ya kan? Nah, menurut Kak Sarma hati itu ada di mana? Hati di sini. Kenapa? Karena dia nggak tahu sih Kak, mungkin pusat dari kehidupan. Oh, Asik. mungkin Kak Sarma pikir hati di sini karena mungkin Kak Sarma waktu sedih, rasakan di sini sesek gitu ya. Terus waktu Senang. takut. Waktu takut juga ada rasa deg-degan di sini. Ini kan jantung kita ya. Jadi kita sering menganggap hati itu ada di sini, ya kan? Nah, kalau firman Tuhan dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani, ya, hati itu artinya adalah pikiran kita, apa yang kita rasakan, dan apa yang menjadi keinginan kita. Itulah hati kita. Benar tadi kata Kak Sarma. Tos dulu dong.
Itu pusat kehidupan kita. Nah, kita boleh lihat nggak di Amsal 4 ayat 23, Kak? Amsal 4 ayat 23. Ya, Amsal Oke. 4 ayat 23. Sebenarnya hati itu apa ya adik-adik ya? Ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti kalau kita diminta menjaga hati dengan hati-hati, dengan waspada, berarti itu seperti sesuatu barang yang sangat berharga yang kita harus jaga, nggak boleh sampai hilang, Iya. nggak boleh sampai jatuh. Kalau jatuh boleh misalkan sembarangan. nggak boleh sembarangan ya, seperti barang yang itu sangat mahal. Iya. Dan karena di situ terpancar Kehidup- seluruh kehidupan. kehidupan adik-adik. Kita mulai belajar pelan-pelan bahwa hati adalah sesuatu yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Jadi kalau kita happy aja bisa terpancar dari wajah kita nggak? Bisa. Bisa ya Bisa, Kak? iya. Kalau kita lagi marah terpancar juga nggak? Masa? Iya. Kalau kita lagi happy Bisa dong. bisa Senyum. juga, sedih juga ya. Nah, begitu juga dengan pikiran kita. Sebenarnya adik-adik, hati itu adalah pikiran kita, hati kita, perasaan kita, juga keinginan kita. Siapa yang pernah punya keinginan tapi belum tercapai? Ada sih Kak. Apa? Cita-cita. Iya, Biasa kan kita dari kecil punya cita-cita iya. ya Kak. ya. Kakak cita-citanya apa? Duh, jadi dokter. Wow, sekarang? Sekarang nggak jadi dokter. Ya, pasti Tuhan punya rencana Tapi ya. yang lain. Yang lain ya. Iya. Kalau Kak Gagas, Ya. pernah punya cita-cita? Pernah punya? Punya? Ya. Apa? Dulu mau jadi pilot. Jadi Ya, pilot. terbang. Dulu ya. Dulu. Terus sekarang Sekarang apa ya? masih kuliah ya? Masih kuliah. Masih selesaikan. Selesaikan dulu. Masih ada kesempatan untuk mengerjakan cita-cita yang lain. Iya. Nah, adik-adik, waktu kita punya cita-cita, waktu kita punya keinginan, kita harus pusatkan itu kepada Tuhan. Hati kita harus kita jaga ya, karena isi hati kita adalah pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan kita. Itulah yang namanya hati. Kita bisa merasakannya. Nah, ke seluruh kehidupan kita itulah hati kita. Kita akan buka di dalam Yeremia 3 ayat 33, bagaimana kita harus menjaga hati kita dengan waspada supaya hati itu tidak rusak. Ingat, hati adalah pancaran kehidupan kita. Kak Sarma, Yeremia 31 ayat 33. 33 ya. Aku bacain ya Kak. Boleh. Adik-adik, Yeremia pasal 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, adik-adik, jelas tadi Kak Sarma bilang, katakan dalam firman bahwa Tuhan akan menaruh Tauratnya, perintahnya, keinginannya di dalam hati kita. Oleh karena itu, hati, pikiran kita harus diisi oleh firman Tuhan. Perasaan kita harus sejalan dengan perasaan Tuhan. Dan keinginan kita, apapun cita-cita kita harus sesuai dengan cita-citanya Tuhan. So, adik-adik mulai bisa ya mengerti bahwa hati kita itu tentang pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Ketiga hal itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan dengan hati kita adalah ketika kita berpikir, punya perasaan dan keinginan sesuai dengan firman Tuhan. Mulai mengerti kah dikit-dikit? Iya. Yes. Tidak apa-apa adik-adik, karena kita akan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mulai dari ini kita akan belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tos dulu dong. Tos. Yes. Yeay. Senang rasanya kita sudah bereksperimen dan lebih dari itu kita sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita.
Episode selanjutnya kita akan belajar tentang mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Adik-adik, jalan serta Yesus manis rasanya. Dalam suka, dalam duka, selalu manis rasanya. Karena Tuhan Yesus selalu beserta. Kak Melda, Kak Sarma, Kak Gagas pamit undur diri. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kak Gagas, jalan serta Yesus. Yeay! Sama-sama semua bangkit berdiri. Gerakan kaki. Semangat Kak Sarma. Yeay! Olahraga ya Kak Melda? Tuh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lebih lambat Kak Gagas. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Good. Jalan serta Yesus selamanya. Katakan jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey hey, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi lebih cepat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya.